Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Kali ini akan dibacakan sejarah Kiai Haji Muhammad Arwani Amin. Kisah yang akan dibacakan ini dimuat di situs arwaniyah.com dan talimulquranalasror.blogspot.com. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said lahir pada hari Selasa Kliwon pukul 11 siang tanggal 15 Rajab 1323 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 September tahun 1905 Masehi di Desa Madureksan, Kampung Kerjasan, Kota Kudus, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra dari pasangan Haji Amin Said dan Hajah Wanifah. Nama asli beliau sebenarnya adalah Arwan. Sejak kepulangannya dari haji yang pertama pada 1927 Masehi, di belakang namanya menjadi Arwani. Sementara Amin bukanlah nama gelar yang berarti orang yang bisa dipercaya, tetapi nama depan ayahnya, Amin Said. Kiai Haji Arwani Amin adalah putra kedua dari 12 bersaudara. Saudara-saudara beliau secara berurutan adalah Muzainah, Arwani Amin, Farhan, Solihah, Haji Abdul Muksid, Hafiz, Ahmad Dain, Ahmad Malih, Iyana, Nima, Muflihah, dan Ulia. Dari sekian saudara Mbak Arwani, yang dikenal sama-sama menekuni Al-Quran adalah Farhan dan Ahmad Dain. Adiknya Mbak Arwani ini bahkan terkenal jenius. Karena beliau sudah hafal Al-Quran terlebih dahulu daripada Mbak Arwani, yakni pada umur 9 tahun. Ia bahkan hafal hadis Bukhari Muslim dan menguasai bahasa Arab dan Inggris. Kecerdasan dan kejeniusan Dain inilah yang menggugah Mbak Arwani dan adiknya Farhan, terpacu lebih tekun belajar. Konon, menurut Kiai Haji Syaroni Ahmadi, kelebihan Mbak Arwani dan saudara-saudaranya adalah berkat orang tuanya yang senang membaca Al-Quran. Di mana orang tuanya selalu menghatamkan membaca Al-Quran meski tidak hafal. Selain barokah, orang tuanya yang cinta kepada Al-Quran, Kiai Haji Arwani Amin sendiri adalah sosok yang sangat haus akan ilmu. Ini dibuktikan dengan perjalanan panjang beliau berkelana ke berbagai daerah untuk mondok, berguru pada ulama-ulama. Semasa hidupnya, beliau juga mengajarkan tarikat Naksabandiyah Kholidiyah yang pusat kegiatannya bertempat di Masjid Kuanaran. Beliau memilih tempat ini karena suasana di sekeliling cukup sepi dan sejuk. Di samping itu tempatnya dekat perumahan dan sungai Gelis yang jernih airnya untuk membantu penyediaan air untuk para kholwat. Arwani kecil memulai pendidikannya di Madrasah Muawanatul Muslimin, Kenepan, sebelah utara Menara Kudus. Beliau masuk di madrasah ini sewaktu berumur 7 tahun. Madrasah ini merupakan madrasah tertua yang ada di Kudus yang didirikan oleh Syarikat Islam, SI, pada tahun 1912 Masehi. Salah satu pimpinan madrasah ini di awal-awal didirikannya adalah Kiai Haji Abdullah Sajat. Setelah semakin beranjak dewasa, akhirnya memutuskan untuk meneruskan ilmu agama Islam ke berbagai pesantren di Tanah Jawa, seperti Solo, Jombang, Yogyakarta, dan sebagainya. Dari perjalanannya berkelana dari satu pesantren ke pesantren itu, telah mempertemukannya dengan banyak kiai yang akhirnya menjadi gurunya, masyaikh. Adapun sebagian guru yang mendidik Kiai Haji Muhammad Arwani Amin diantaranya adalah Kiai Haji Abdullah Sajat Kudus, Kiai Haji Imam Haramain Kudus, Kiai Haji Ridwan Asnawi Kudus, Kiai Haji Hashim Asyari Jombang, Kiai Haji Muhammad Mansur Solo, Kiai Haji Muhammad Munawir Yogyakarta, dan lain-lain. Selama mencari ilmu, baik di Kudus maupun di berbagai pondok pesantren yang disinggahinya,
Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dikenal sebagai pribadi yang santun dan cerdas. Karena kecerdasannya dan sopan santunnya yang halus itulah, maka banyak kiainya yang terpikat. Karena itulah pada saat mondok, Kiai Haji Muhammad Arwani Amin sering dimintai oleh kiainya membantu mengajar santri-santri lain. Lalu muncullah rasa sayang di hati para kiainya. Beliau dikaruniai kecerdasan dan minat yang kuat dalam menuntut ilmu. Pada masa remajanya dihabiskan untuk menuntut ilmu mengembara dari pesantren ke pesantren. Tidak kurang dari 39 tahun hidup beliau dihabiskan untuk menuntut ilmu dari kota ke kota yang dimulai dari kotanya sendiri, yaitu Kudus. Kemudian dilanjutkan ke pesantren Jamsaren Solo, Tebuireng Jombang, pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta, dan diakhiri di pesantren Popongan Klaten. Semua putra-putri Haji Amin Said tidak ada yang memasuki jalur pendidikan formal umum. Hal ini disebabkan antara lain karena pada waktu itu tidak mudah untuk bisa memasuki jalur pendidikan tersebut, kecuali dari kalangan tertentu saja. Sejak kecil sampai dewasa mereka belajar dari beberapa pondok dan kiai yang ada di Kudus, kecuali Arwani, Farhan dan Ahmad Daim yang kemudian pergi mesantren keluar kota Kudus. Di samping belajar mengaji Al-Quran dan beberapa kitab pada kiai, mereka juga belajar di Madrasah Muawanatul Muslimin di Kenepan, kurang lebih 100 meter sebelah utara Masjid Menara Kudus. Dua di antara guru mereka adalah Kiai Haji Imam Haramain, kakek mereka sendiri, dan Kiai Haji Abdullah Sajat, yang kemudian menjadi kakek mertua Arwani. Mendirikan pesantren. Beliau mengajarkan Al-Quran pertama kali sekitar tahun 1942 Hijriah di Masjid Kenepan Kudus, yaitu setamat beliau nyantri dari pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta. Pada periode ini, santri-santri beliau kebanyakan berasal dari luar kota Kudus. Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit santri beliau semakin bertambah banyak dan bukan hanya dari Kudus dan sekitarnya, tapi ada yang berasal dari luar provinsi bahkan luar Pulau Jawa. Kemudian beliau membangun sebuah pondok pesantren yang diberi nama Quran Kudus Yanbuul Quran, yang berarti sumber Al-Quran. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1393 Hijriah, 1979 Masehi. Ribuan murid telah lahir dari pondok yang dirintis Kiai Haji Muhammad Arwani Amin tersebut. Banyak dari mereka yang menjadi ulama dan tokoh. Sebut saja di antara murid-murid Kiai Haji Muhammad Arwani Amin yang menjadi ulama, sebagai berikut. 1. Kiai Haji Abdullah Salam, Kajen Pati. 2. Kiai Haji Syaroni Ahmadi, Kudus. 3. Kiai Haji Muhammad Hisham Hayat, Kudus. 4. Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, Bantul. 5. Kiai Haji Muhammad Marwan, Meranggen Demak. 6. Kiai Haji Muhammad Mansur, Kudus. 7. Kiai Haji Abdul Wahab, Benda Bumiayu. 8. Kiai Haji Muharor Ali, Blora. 9. Kiai Haji Najib Abdul Qadir. 10. Kiai Haji Ahmad Hafiz, Mojokerto. 11. Kiai Haji Abdullah Umar, Semarang. 12. Kiai Haji Hasan Mangli, Magelang. Dikenal sebagai sosok ahli Al-Quran. Sewaktu masih belajar qiraat sab'ah pada Kiai Haji Munawir di Krapyak yang pelajarannya dimulai pada pukul 2 dini hari sampai menjelang subuh, beliau sudah siap pada pukul 12 malam. Sambil menunggu waktu pelajaran dimulai, beliau memanfaatkan untuk melaksanakan sholat sunnah dan zikir. Kebiasaan tersebut tetap berlanjut setelah beliau kembali dan bermukim di Kudus.
Biasanya beliau mulai tidur pukul 20 dan bangun pukul 21. Kemudian dilanjutkan melaksanakan sholat sunnah dan zikir. Apabila sudah lelah kemudian tidur lagi kira-kira selama 1-2 jam, kemudian bangun lagi untuk melaksanakan sholat dan zikir. Begitu setiap malamnya, sehingga bila dikalkulasi beliau hanya tidur 2-3 jam setiap malamnya. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said dikenal oleh masyarakat di sekitarnya sebagai seorang ulama yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Banyak yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang wali. Beberapa santrinya mengatakan bahwa Kiai Haji Arwani Amin memiliki indera keenam dan mengetahui apa yang akan terjadi dan melihat apa yang tidak terlihat. Konon, menurut Kiai Haji Syaroni Ahmadi, kelebihan Mbak Arwani dan saudara-saudaranya adalah berkat orang tuanya yang senang membaca Al-Quran, di mana orang tuanya selalu menghatamkan membaca Al-Quran meski tidak hafal. Selama menjadi santri, Mbak Arwani selalu disenangi para kiai dan teman-temannya karena kecerdasan dan kesopanannya. Bahkan, karena itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari sempat menawari akan dijadikan menantu. Namun Mbak Arwani memohon izin kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari bermusyawarah dengan orang tuanya. Dengan sangat menyesal, orang tuanya tidak bisa menerima tawaran Kiai Haji Hashim Asy'ari, karena kakek Mbak Arwani, Kiai Haji Haramain, pernah berpesan agar ayahnya berbesanan dengan orang di sekitar Kudus saja. Akhirnya, Mbak Arwani menikah dengan ibu Nyai Nakiyul Hot pada 1935 Masehi. Bu Naki adalah putri dari Haji Abdul Hamid bin Kiai Haji Abdullah Sajat, yang sebenarnya masih ada hubungan keluarga dengan Mbak Arwani sendiri. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dikenal sebagai seorang ulama yang sangat tekun dalam beribadah. Dalam melaksanakan sholat wajib beliau selalu tepat waktu dan senantiasa berjamaah meskipun dalam keadaan sakit. Kebiasaan tersebut sudah beliau jalani sejak berada di pesantren. Arwani hidup dalam lingkungan masyarakat santri yang sangat ketat dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sejak masih anak-anak, Arwani sudah tampak sebagai anak yang patuh terhadap orang tua dan taat melaksanakan ibadah. Perasaannya halus, baktinya terhadap orang tua sangat tinggi. Membantu pekerjaan orang tua di rumah adalah kegiatan rutin di sela-sela waktu belajar dan bermainnya. Jika dipresentasikan, porsi untuk membantu orang tua dan belajar jauh lebih banyak ketimbang porsi waktu untuk bermain. Perasaan halus yang terdapat pada dirinya membuat ia tidak pernah mampu merasa tega untuk membiarkan begitu saja apabila ada seseorang yang membutuhkan pertolongannya. Solidaritas dan rasa setia kawannya cukup tinggi. Apa yang dinamakan khianat, membuka aib orang, menyakiti perasaan orang lain dan yang semacamnya adalah hal yang tabu dalam kamus hidupnya. Sikap demikian tidak hanya ia terapkan terhadap teman-temannya belaka, namun terlebih kepada saudara-saudaranya di rumah. Mengalah, itulah salah satu prinsip hidup yang ia pegang sejak kecil, sehingga kalaupun ada percikan bara pertengkaran segera akan mati dengan sendirinya sebelum ia sempat lebih besar menjadi api perselisihan. Itu sebabnya, maka sepanjang masa bocahnya nyaris tidak pernah terjadi bentrok dengan saudara-saudaranya maupun teman-temannya. Namun dengan sifat mengalah itu sama sekali bukan berarti Arwani tidak memiliki ketegasan. Dalam hal-hal yang prinsip, terutama adik-adiknya sendiri, ia tidak segan-segan bertindak keras apabila hal yang menyangkut prinsip tadi dilanggar. Sifat dan pembawaan terpuji yang terdapat pada diri Arwani tersebut melahirkan pujian dari masyarakat sekitarnya. Terlebih lagi,
Ia dikaruniai Tuhan kecerdasan dan minat yang kuat untuk dapat menimba ilmu sebanyak mungkin. Ketekunannya yang tinggi pada pelajaran yang tengah ia libati membuat Arwani seolah-olah tampak abai terhadap keadaan dirinya sebagai pemuda yang sudah sampai pada usia layak nikah. Seperti telah disinggung di muka, Arwani baru berkeluarga pada saat ia memasuki tahun ke-6 di Pondok Krapyak sekitar tahun 1935. Dengan seorang putri kudus asli dari kalangan pedagang yang berkecukupan, bernama Nakiul Hud. Perkawinannya ini terjadi atas prakarsa dan sekaligus berdasarkan pilihan orang tua, yang tentu saja disetujui baik oleh Arwani. Sebagai sumber kehidupan, ia mulai membuka usaha kecil-kecilan dalam bentuk warung dan perusahaan minuman merek Pisang Raja. Di warungnya tersebut tersedia kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, kopi, gula, susu, dan lain-lain. Selain itu ia juga dagang kitab-kitab sekaligus turut mengelola toko kitab Mubarokatan Thoyibatan milik mertuanya. Hasil dari usaha itu ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan harian dan selebihnya ditabung. Uang tabungan ini kemudian untuk membeli sebidang tanah yang terletak sekitar 250 meter sebelah utara Masjid Menara, tepatnya di kampung kelurahan Desa Kajeksan. Di atas tanah itulah lalu dibangun sebuah rumah dan pada tahun 1962, ia bersama keluarga mulai menempati rumah baru tersebut sampai sekarang. Pada tahun 1930, untuk pertama kalinya Arwani menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci bersama ibundanya Hajah Wanifah. Sedangkan haji yang kedua ia laksanakan bersama istri Nakiul Hud pada tahun 1969. Setelah sekian lama berjuang untuk agama, masyarakat, dan negara, akhirnya beliau pun harus kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat pada tanggal 1 Oktober tahun 1994 Masehi, yang bertepatan dengan 25 Rabiul Akhir 1415 Hijriah, dalam usia 92 tahun. Ribuan pelayat mengiringi kepergian beliau. Suasana duka yang sangat mendalam terasa, bukan hanya dari keluarga yang ditinggalkan, tetapi masyarakat yang ditinggalkan pun kehilangan salah satu sosok panutan yang sangat alim, santun, dan dicintai masyarakat. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dimakamkan di Kompleks Pondok Hufat Yanbuul Quran, sekarang Pondok Tahfiz Yanbuul Quran. Sebagaimana kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Namun Kiai Haji Muhammad Arwani Amin tidak sekedar meninggalkan nama belaka, tetapi meninggalkan kenangan, karya, dan umat yang tetap mengharumkan namanya sampai sekarang. Di dunia pesantren, nama Kiai Haji Muhammad Arwani Amin sangatlah dihormati. Bukan sekedar karena beliau adalah seorang ulama besar keturunan pahlawan nasional, yaitu Pangeran Diponegoro yang sangat dikenal, tetapi kedalaman ilmu, sikap tawadu, dan suka menghormati sesama inilah yang menjadikan Kiai Haji Muhammad Arwani Amin kian melekat di hati masyarakat, dengan keharuman namanya dan berbagai pujian dan sanjungan penuh rasa hormat dan takzim atas kealimannya. Berikut akan dibacakan beberapa kisah karomah beliau. Air putih berfungsi sebagai bahan bakar. Suatu hari, Mbah Arwani pergi keluar kota untuk menghadiri suatu acara bersama beberapa kiai dengan menggunakan mobil. Selepas menghadiri acara, rombongan Mbah Arwani pun pulang menuju Kudus. Baru sampai di daerah Rembang, tiba-tiba mobilnya mogok. Setelah diperiksa oleh sang sopir, ternyata bahan bakar mobilnya habis.
Sang sopir dan beberapa anggota rombongan bingung, karena pada waktu itu sangat jarang keberadaan SPBU atau yang menjual BBM eceran di pinggir jalan. Di saat sopir dan para kiai kebingungan, tiba-tiba Mbak Arwani memberi air putih kemasan dan dawuh, "Coba tuangkan pakai air putih ini." Tanpa ragu, sang sopir pun mengiyakan dawuh Mbak Arwani tersebut. Subhanallah, mobil pun kembali bisa berjalan. Pergi ke Madinah dalam sekejap. Kiai Haji Mansur Popongan adalah guru tarikahnya Mbah Arwani. Saat Mbah Mansur dirawat di sebuah rumah sakit di kota Solo, Mbah Arwani menjenguk gurunya itu. Di sela-sela obrolan guru dan muridnya tersebut, tiba-tiba Mbah Mansur minta sesuatu kepada Mbak Arwani. "Mbak Arwani, saya ingin sekali makan kurma hijau. Apa sampeyan bisa mencarikan untukku?" Dengan bergegas Mbak Arwani pun menyanggupi permintaan gurunya itu. Dalam sekejap, setelah Mbak Arwani keluar dari kamar tempat gurunya dirawat, Mbak Arwani langsung tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah sampai di Madinah, Mbak Arwani pun langsung mencari kurma hijau di sebuah pasar kota Madinah. Sehabis membeli kurma hijau, Mbak Arwani tidak ingin menyia-nyiakan waktunya untuk ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan salat di Masjid Nabawi. Namun, baru beberapa rakaat salat selesai didirikan, Mbak Arwani melihat gurunya sudah berada di belakangnya. Betapa kaget Mbak Arwani karena sudah disusul oleh gurunya itu. Gurunya pun dawuh, "Selesai salat langsung pulang ya?" Mbak Arwani pun menjawab, "Enggeh, Mbah Yai, rokok tak pernah habis." Suatu waktu, ada seorang tamu yang sowan kepada Mbah Arwani. Tidak berselang lama, si tamu diberi jamuan dan sebungkus rokok. Setelah mendengar nasihat-nasihat dari Mbak Arwani, si tamu pun mohon pamit untuk pulang. Tetapi sebelum pulang, Mbak Arwani bilang, "Bawa saja rokoknya, tapi jangan dihitung berapa isinya." Si tamu pun mengangguk, "Enggeh Mbah Yai." Tak terasa, si tamu merasa heran, kenapa sudah 1 minggu rokok yang dikasih Mbak Arwani itu tidak habis-habis, padahal dalam sehari ia bisa menghabiskan kurang lebih 6 batang rokok. Karena penasaran, ia pun membuka bungkus rokok yang dikasih Mbak Arwani tersebut. Ternyata isinya tinggal 1 batang. Ia pun merasa bersalah karena tidak mematuhi pesan Mbak Arwani agar tidak membuka bungkusnya. Ia pun berpikir jika dalam sehari ia bisa menghabiskan 6 batang rokok, berarti isi rokok yang ada di bungkus itu kurang lebih 42 batang. Padahal pada waktu itu, umumnya 1 bungkus rokok berisi 12 batang. Terhindar dari kecelakaan bus, Kiai Mansur Maskan adalah santri kinasih sekaligus anak angkatnya Mbah Arwani. Setiap kali Mbah Arwani mendapat undangan semaan Al-Quran, Kiai Mansur sering diajak untuk menyimaknya. Suatu hari, Kiai Mansur diajak gurunya untuk menghadiri undangan semaan Al-Quran di luar kota. Karena jaraknya jauh, Mbah Arwani pun memutuskan untuk naik bus. Lama sekali Kiai Mansur dan gurunya menunggu datangnya bus. Tak berselang lama, ada bus yang kondisinya baik dan mulus lewat di depan mereka. Saat Kiai Mansur akan menghentikan bus tersebut, tiba-tiba Mbak Arwani melarangnya, "Jangan bus ini, tapi bus berikutnya saja." Kiai Mansur pun hanya mengiyakan dawuh gurunya itu. Kemudian datanglah bus yang kondisinya tidak baik dan kurang mulus di depan mereka. Kiai Mansur pun menghentikan bus tersebut atas perintah gurunya itu. Dalam perjalanan, Kiai Mansur melihat sebuah peristiwa kecelakaan. Ternyata yang kecelakaan adalah bus yang tadi hampir dinaiki dirinya dan gurunya itu. Dalam hati, Kiai Mansur berujar,
ternyata Mbah Yai Arwani melihat kejadian sebelum kejadian itu terjadi. Membayat ruh-ruh yang suci. Kiai Haji Abdullah Sa'ad Ahmadi berkisah dalam bukunya yang berjudul Tahu Menceng. Kisah ini bersumber dari Kiai Haji Ma'ruf Irsyad. Kiai Haji Ma'ruf Irsyad bercerita, suatu hari Kiai Haji Hamid Kajoran, Magelang, hendak berziarah ke makam Kiai Haji Arwani Amin Kudus. Saat itu, beliau sudah tiba di komplek Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran Kudus. Namun, tiba-tiba beliau berhenti di depan Masjid Busro Latif, tepatnya di sebelah selatan dalam Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani, dan beliau mengajak para santri yang mendampingi untuk pulang. Kiai Haji Hamid Kajoran memutuskan untuk membatalkan rencana semula, yaitu berziarah ke makam Kiai Haji Arwani Amin. Tentu saja para santri kaget. Bukankah Kiai Haji Hamid Kajoran telah sampai di Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran, komplek makam Kiai Haji Arwani Amin? Kemudian, salah seorang santri bertanya kepada beliau, "Wonten napa Mbah Yai?" "Ada apa Mbah Kiai?" Kiai Haji Hamid Kajoran menjawab, "Apa kowe orang ngerti? Apa kamu tidak tahu?" Santri beliau kebingungan. "Ngertos punapa, Mbah Yai? Tahu tentang apa, Mbah Kiai?" Beliau kembali menjawab, "Saiki, Mbah Arwani lagi ngeneke bayat marang arwah-arwah mukodasa neng alam kubur. Aku kuwatir yen aku moro neng makam, tekaku ganggu Mbah Arwani. Sekarang, Mbah Arwani sedang mengadakan pembayatan kepada arwah-arwah suci di alam kuburnya. Aku khawatir jika aku ke makam, kedatanganku mengganggu Mbah Arwani." Kemudian beliau memerintahkan, "Balik, balik, pulang." Para santri pun dengan takzim mengikuti beliau. Kiai Haji Hamid Kajoran dengan kejernihan mata batinnya mampu melihat langsung kehidupan barzahiyah, alam kubur, Kiai Haji Arwani Amin. Cerita di atas adalah bukti kehidupan barzahiyah, alam kubur, Kiai Haji Arwani Amin yang terhubung dengan guru-guru, wali-wali, yang masih hidup di dunia. Bagi kaum santri khususnya, yakinlah masih banyak cerita-cerita lainnya yang menjadi pengalaman para wali, terutama murid-murid kinasih beliau, yang setia mentarbiyah ruhaninya di pondok-pondok cabang Arwaniyah. Diperebutkan para bidadari surga, Kiai Arwani Amin, Kudus, Allahu Yarham, beserta putra-putranya tidak habis pikir mengapa akhir-akhir ini istri beliau sering uring-uringan. Padahal sebelum Kiai Arwani sakit, istri beliau tidak pernah berperilaku demikian. Sebelumnya beliau justru menjadi istri yang sangat lembut. Namun setelah Kiai Arwani sakit, keadaan berbalik begitu drastis. Karena kebingungan, kedua putra Kiai Arwani sowan kepada Maulana Habib Lutfi di Pekalongan. Kepada beliau mereka menyampaikan permasalahannya dan memohon petunjuk. "Ini bagaimana Habib?" keluh mereka. Mendengar penuturan keluarga Kiai Arwani ini, Habib Lutfi tidak segera berbicara. Sejenak beliau terdiam lalu tersenyum. "Nggak apa-apa," kata beliau. Kemudian beliau melanjutkan, "Ibu kalian itu uring-uringan itu wajar. Dia lagi cemburu." "Cemburu bagaimana Habib?" Mereka tak memahami. "Allah memberi kasyaf, tersingkapnya tabir gaib, kepada ibu kalian sehingga dapat melihat suaminya, yaitu abah kalian, sedang menjadi rebutan para bidadari," jelas Habib Lutfi. Ketika kedua putra Kiai Arwani pulang kembali ke rumah, mereka menanyakan kepada ibunya perihal sering uring-uringannya itu. Sang ibu dengan tegas menjawab, "Bagaimana tidak marah? Lah wong setiap hari aku melihat abahmu dipeluk perempuan cantik-cantik. Bila baru sakit saja sudah menjadi rebutan bidadari,
bagaimana nanti setelah meninggal dunia? Organ tubuh dipenuhi Al-Quran. Suatu waktu, Kiai Haji Muhammad Arwani Amin, Mbah Arwani, menderita sakit yang berkepanjangan hingga keluarga dan para santri dibuat bingung. Sebab, Mbah Arwani mboten kerso dibawa ke rumah sakit. Akhirnya, setelah dibujuk oleh keluarga, Mbah Arwani pun kerso dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa oleh beberapa dokter, ternyata tidak ditemukan penyakit apapun di dalam tubuh Mbah Arwani. Bahkan para dokter dibuat kagum karena seorang yang sepuh dan sakit berkepanjangan tetapi tidak ditemukan penyakit apapun. Kemudian, para dokter pun berkonsultasi dengan pihak keluarga untuk melakukan scan atau pemeriksaan lebih intensif pada tubuh Mbah Arwani. Setelah disepakati, maka para dokter pun melakukan scan terhadap seluruh organ dalam pada tubuh Mbah Arwani. Betapa kaget para dokter, karena hasil cetakan scan pada seluruh organ dalam yang ada di dalam tubuh Mbah Arwani berisi ayat-ayat Al-Quran, subhanallah. Seperti diketahui, bahwa Mbah Arwani adalah sosok ulama ahli Quran yang konsisten menekuni bidang Al-Quran. Tidak sedikit santri-santri beliau yang menjadi ulama besar di daerahnya masing-masing, seperti Kiai Haji Syaroni Ahmadi Kudus, Kiai Haji Hisham Hayat Kudus, Kiai Haji Muhammad Marwan Demak, Kiai Haji Hafiz Mojokerto, Kiai Haji Abdullah Salampati, Kiai Haji Muharor Ali Blora, Kiai Haji Abdullah Umar Semarang, dan masih banyak lagi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, bahkan di Malaysia dan Brunei Darussalam. Menurut riwayat, dalam sehari Mbah Arwani bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali. Padahal setiap hari beliau sangat sibuk mengajar para santri di pondok, mengajar di madrasah, dan berdagang. Bahkan saking melekatnya Al-Quran dalam tubuhnya, apapun aktivitasnya Mbah Arwani selalu nderes Al-Quran. Baik saat berjalan kaki, naik sepeda ataupun aktivitas lainnya. Kisah tentang organ dalam pada tubuh yang berisi ayat-ayat Al-Quran juga pernah dialami oleh Kiai Haji Muntaha Wonosobo, Mbah Mun. Pada saat Mbah Mun dirawat di Rumah Sakit Semarang, para dokter dibuat kagum karena hasil scan seluruh organ dalam pada tubuh Mbah Mun berisi ayat-ayat Al-Quran.